Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Diucapkan untuk yang hadir secara virtual melalui Zoom dan juga untuk dosen pengantar administrasi publik Pak Bakti Nur Afianto yang melihat melalui Zoom, melalui YouTube dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi dari kelompok 3 yang bertema dengan administrasi dan customer service yang mengangkat judul pada potensi Universitas Nasional. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sylvia Bakis sebagai moderator yang akan memandu presentasi ini dari awal sampai dengan akhir, dan juga ada teman-teman saya yaitu Anissa Irwanda, Almaulan, Revina Mega, dan Tasya Dwi Melani. Adapun dari pembahasan kita melalui yang sudah kita amati di lapangan berdasarkan survei, kami akan menjelaskan mencakup 3 kategori. Yang pertama yaitu temuan, yang kedua pembahasan, yang terakhir adalah hasil. Yang pertama, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan temuan dan juga pembuatan kartu anggota dari Tasya Dwi Melani. Untuk Tasya Dwi Melani, saya persilahkan. Oke, untuk poin pertama ada temuan. Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Hesti Wardani, kelompok kami menemukan bahwa SLIMS dengan singkatan Senayan Library Management System merupakan software open source berbasis website yang pertama kali digunakan di perpustakaan Kemendikbud, lalu meluas di berbagai perpustakaan dalam dan luar negeri. Hal ini juga tentunya diterapkan oleh perpustakaan UNAS yang memiliki tujuan untuk memudahkan pelayanannya nanti. Software ini dirancang sejak tahun 2007 oleh Hendro Wicaksono dan Ari Nugraha. Selanjutnya, kami juga mendata pembuatan kartu anggota sebanyak 1.601 mahasiswa, 36 mahasiswa cyber, 34 dosen, dan 14 staf. Jumlah ini merupakan besaran pembuatan kartu anggota perpustakaan selama tahun 2022 yang bersifat wajib sebagai persyaratan meminjam buku dan dikenakan biaya sebesar 30.000 yang harus diperpanjang selama 1 tahun sekali. Baik, terima kasih kepada Tasya untuk penjelasannya. Lalu untuk pembahasan yang berikutnya, saya persilahkan kepada Anissa Irwanda untuk menjelaskan lanjut mengenai hasil survei kami. Oke, untuk pembahasan yang pertama ada administrasi dan customer service. Administrasi memiliki pengertian sebagai proses kerjasama yang dilakukan dua orang, baik instansi, individual, atau lembaga yang didasarkan rasionalisme untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tidak lepas dari pelayanan baik internal maupun eksternal. Pelayanan ini memiliki keterkaitan dengan adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada para customer. Yang kedua, SLAM. Pada poin ke-1, dari segi kemudahan akses informasi, mengutamakan SLAM, perpustakaan UNAS dapat menyediakan informasi tentang koleksi buku, jumlah buku yang tersedia, dan keanggotaan perpustakaan secara online sehingga pelanggan dapat mencari buku yang dibutuhkan tanpa harus datang ke perpustakaan. Yang kedua, dalam segi keamanan dan pengelolaan data SLAM. SLAM memungkinkan perpustakaan UNAS untuk mengelola data, koleksi buku, peminjaman, dan pengembalian buku dengan lebih efisien
dan akurat. Hal ini membantu dalam menjaga keamanan koleksi buku dan meningkatkan aktivitas pengelolaan data. Pada poin ketiga, dari segi kerjasama, SLIM menggunakan perpustakaan UNAS untuk menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain yang menggunakan sistem ini. Hal ini dapat meningkatkan jangkauan informasi dan koneksi buku yang tersedia bagi pelanggannya. Baik, terima kasih kepada Anissa Irwanda untuk penjelasannya. Adapun pembahasan kelompok kami yang lebih lanjut yaitu mengenai kegiatan administrasi, tata tertib, dan kendala yang ada di perpustakaan UNAS, itu akan lebih lanjut dijelaskan oleh Al-Maulan. Untuk Al-Maulan, saya persilahkan. Baik, pembahasan ketiga yaitu kegiatan administrasi apa saja yang ada di perpustakaan UNAS. Yang pertama yaitu kunjungan. Kunjungan di perpustakaan UNAS ini memerlukan pengunjung untuk melakukan scan barcode sebelum memasuki perpustakaan. Hal ini dilakukan untuk mencatat data pengunjung dan mengontrol jumlah pengunjung yang masuk. Yang kedua yaitu peminjaman buku. Peminjam harus memiliki kartu anggota dan harus menaati syarat peminjaman yang berlaku. Syarat peminjaman yang berlaku ini meliputi batas waktu peminjaman, denda, jumlah buku yang diizinkan dan jumlah buku yang diizinkan untuk dipinjam. Yang ketiga yaitu peminjaman komputer. Nah, peminjaman komputer ini juga terjadi kegiatan administrasi, yaitu pada saat peminjam harus melakukan scan barcode dan mengisi form yang tersedia. Form ini digunakan untuk mencatat data peminjam, jadi ketahuan setiap komputer itu siapa saja peminjamnya. Dan yang keempat yaitu bebas perpus. Sebagai syarat wisuda mahasiswa dan mahasiswi UNAS harus bebas perpus, yaitu sebagai bukti bahwa tidak punya pinjaman perpustakaan. Kegiatan administrasi yang terjadi yaitu pada saat ingin membuat surat tersebut, pengunjung harus scan barcode, mengisi form, dan ditandatangani sebagai syarat wisuda. Terakhir yaitu repositori. Untuk repositori ini tidak memerlukan user dan harus lolos dari sistem Turnitin. Repositori ini merupakan kumpulan karya ilmiah yang disimpan secara digital dan dapat diakses oleh halayak umum. Selanjutnya yaitu pembahasan keempat, yaitu mengenai tata tertib yang berlaku di Perpus UNAS. Pertama, setiap pengunjung diwajibkan untuk melakukan scan kartu sebelum masuk ke perpustakaan. Hal ini dilakukan untuk mencatat jumlah pengunjung yang masuk ke perpustakaan per harinya. Kedua, yaitu pengunjung diharapkan untuk bersikap dan berpakaian secara sopan serta menjaga ketertiban dan keamanan di dalam perpustakaan. Beberapa hal yang tidak diperbolehkan selama berada di perpustakaan adalah yang pertama yaitu membawa masuk tas ke dalam ruangan. Karena di perpustakaan UNAS ini sudah disediakan loker untuk penitipan tas. Yang kedua yaitu membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Hal ini dikarenakan dapat mengganggu pengunjung lain seperti gangguan suara dan juga gangguan kebersihan karena sisa makanan atau bungkusnya. Selanjutnya yaitu merokok, memakai sandal jepit, jaket, topi, kaos tanpa kerah di dalam gedung perpustakaan, dan juga mencuri serta merusak buku koleksi perpustakaan. Apabila ada pengunjung yang melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang berkisar dari ringan hingga berat. Meskipun UNAS sudah memiliki tata tertib yang jelas, tetapi masih ada kendala yang dihadapi dalam pelayanan perpustakaan. Yang pertama yaitu kurangnya literasi. Masih banyak mahasiswa yang tidak memperhatikan petunjuk membaca buku, meskipun banner tata tertib sudah dicetak dan ditaruh di depan perpustakaan dan juga ada di setiap meja perpustakaan. Seperti contoh, yaitu setelah membaca buku, seharusnya buku ditaruh di satu meja yang telah disediakan agar nantinya petugas perpustakaan dapat dengan mudah membereskan kembali ke tempat semula. Hal ini dikarenakan rak buku sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis dan juga sudah memiliki nomor urut buku masing-masing. Namun masih banyak mahasiswa yang tidak memperhatikan hal ini dan malah menaruh buku di sembarang rak bukan di tempat yang disediakan. Kedua yaitu rak yang tidak memadai menjadi kendala yang cukup signifikan karena buku yang tersedia jadi kurang lengkap karena masih berada di gudang. Terakhir, jaringan internet yang ada di perpustakaan kurang stabil. Baik, terima kasih kepada Al-Maulan untuk pembahasannya. Dan kita memasuki tahap yang terakhir, yaitu merupakan hasil atau simpulan yang dapat kita ambil mengenai
apa yang ada di Universitas Nasional, dan hasil akan lebih dijelaskan oleh Revina Mega. Untuk Revina Mega, saya silahkan. Penggunaan SLIMS dapat memberikan potensi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perpustakaan UNAS. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan SLIMS dalam menyediakan akses online ke informasi buku dan keanggotaan perpustakaan, serta dalam mengelola data secara digital. Pelayanan perpustakaan lebih cepat dan efisien, serta memudahkan pustakawan dalam mengelola perpustakaan. Setelah ini ada video singkat yang kami buat untuk melengkapi presentasi kami. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan menyimak presentasi yang kami berikan, dan juga kepada dosen pengampu pada mata kuliah ini, Pak Bakti. Itu tadi hasil dari survei kami mengenai administrasi dan customer service yang ada di Perpustakaan Universitas Nasional yang kita ambil dalam judul Potensi SLIMS pada Layanan Administrasi Perpustakaan Universitas Nasional. Demikian yang bisa kelompok kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.